Sobat Kayaku, kembali lagi berjumpa dengan aku Afini as host di podcast Kayaku, memuliakan petani Indonesia dengan mutu terpercaya. Sebuah podcast yang akan membuat kita mengenal lebih jauh dengan petrokimia Kayaku dan juga produk-produk unggulan yang ada di dalamnya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan sosok yang selalu disebut-sebut oleh petani-petani yang sudah mengisi podcast di sini, yaitu Dokter Tani. Nah, kenapa sih kok disebut Dokter Tani gitu kan ya? Jadi petani-petani ini tuh merasa sangat-sangat terbantu dengan kehadiran beliau ini karena bisa menjadikan produk atau tanamannya ini bisa panen lebih maksimal. Terus juga saran-sarannya ini membuat para petani menjadi semakin terayomi gitu ya. Kalau misal bingung ini harus gimana nih solusinya, nah ada Dokter Tani yang hadir untuk kalian semua dari Petrokimia Kayaku. Langsung saja saya sapa, ada Pak Wiwit. Halo Pak Wiwit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, luar biasa sekali. Ini menjadi Dokter Tani sampai akhirnya bisa disebut menjadi Dokter Tani ini kenapa sih Pak? Iya, kalau dulu almarhum kakek itu pengennya saya juga jadi dokter, tapi ternyata alhamdulillah tidak jadi dokternya manusia, tapi dokternya tanaman. Alhamdulillah tercapai juga cita-cita. Alhamdulillah tercapai juga ya. Pokoknya jadi dokter lah ini. Iya, intinya jadi dokter gitu. Oke, jadi Pak Wiwit ini adalah selaku FA di Petrokimia Kayaku atau Field Assistant. Iya. Nah, Field Assistant ini tugasnya apa sih Pak? Jadi kita lebih masuk tadi ke lini end user, jadi ke petani, karena negara kita kan 80% kan agraris ya. Betul. Basicnya tetap pertanian. Jadi kita utamakan di bidang pertanian juga. Jadi kita lebih memaksimalkan apa yang kita punya, produk-produk yang kita bawa itu biar lebih dikenal petani, supaya mereka tahu bagaimana cara menggunakan dengan benar dan tepat, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Tidak hanya untuk pengamanan, tapi juga peningkatan hasil di pertanian mereka. Intinya itu. Oh, oke. Iya. Berarti lebih dekat, yang paling dekat dengan end paling user dekat atau paling dekat dengan petani. Okay. Oke, sampai akhirnya disebut Dokter Tani. Untung nggak Bapak Tani ya. Kalau Bapak Tani saya malah kualat. Petaninya kan lebih tua dari saya. Oh, iya. Kalau dokter masih bisa muda lah ya, lebih muda. Oke. Baiklah, ini lingkup areanya di mana aja nih Pak kalau boleh tahu? Kalau saya sekarang di Kabupaten Nganjuk. Iya. Jadi khususnya di pertanaman bawang merah. Oh. Ya, meskipun kita juga masuk di padi, jagung juga, tapi alhamdulillah untuk saat ini kita lebih masuk ke petani bawang merah. Iya. Kalau menjadi FA ini sudah berapa lama Pak? Saya masuk Kayaku itu tahun 99 akhir. 99 akhir. Kurang lebih 21-22 tahun. Oh, sejak awal itu sudah langsung di bagian FA? Iya. Oh, kalau ini mah udah suhu ya kan, udah senior abis nih, udah asam garam sejak awal tuh udah dirasain. Jadi makanya sampai bisa membuat petani-petani di area beliau ini merasa nyaman, merasa tenang gitu dengan kendala-kendala yang pernah dialami. Hal menarik apa yang sudah pernah dirasakan pada saat menjadi FA? Iya, yang jelas itu yang tetap membekas di saya selama bertugas di lapangan. Jadi kalau ketemu teman, ketemu petani, mereka kenal, kemudian pakai produk kita dan sampai repeat, itu senangnya sudah bukan main. Itu sudah berarti tugas kita sudah sukses sampai goal. Tapi ternyata di petani sendiri mereka juga apa istilahnya itu masuk ke hati juga. Jadi kalau panen, entah itu panen bawang merah, entah itu panen kubis, entah itu panen kacang panjang, itu mesti diantar ke rumah Mbak. Oh gitu. Iya, jadi sama nyonya itu sampai gini, Mas besok sampean panen apa lagi ya kira-kira? Saya nggak usah ke pasar katanya. Wah, dinantikan. Iya, alhamdulillah itu. Jadi timbal baliknya itu, jadi sampai ke keluarganya itu bagus ke petani kita. Jadi tidak hanya sekedar pekerjaan, tapi sampai mereka juga mengenalkan ke petani-petani yang lain juga. Gitu. Ini Pak Wid, saya punya teman ada kendala, mungkin Pak Wid bisa masuk bisa ngasih solusi gitu. Nah, alhamdulillah jadi tambah banyak saudaranya sekarang. Gitu. Sampai kemana-mana. Iya, ya. Alhamdulillah. Dari petani satu sampai akhirnya menyebar luas lainnya. Betul. Karena ada Dokter Tani nih, mau nanya apa?
Mumpung dokter taninya tidak perlu kartu ini itu, langsung bisa bertanya ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita tahu Petrokimia Kayaku memiliki tagline tentang memuliakan petani Indonesia. Betul. Itu penjabarannya itu seperti apa sih Pak? Memuliakan dalam hal bagaimana maksudnya? Iya. Yang jelas yang seperti tadi sudah saya jelaskan di depan, intinya kita itu pinginnya dengan produk-produk PT Petrokimia Kayaku tidak hanya bisa mengamankan budidaya pertanian mereka, tapi juga bisa meningkatkan hasil. Karena kita tahu sekarang di musim-musim tahun-tahun terakhir ini petani kita itu kita istilahkan tiarap. Mereka itu lagi menderita sebetulnya. Jadi apa yang mereka tanam sekarang itu dengan saprodi yang semakin tinggi dan semakin mahal, itu hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, itu yang kita ingin berikan solusi lewat tagline Petrokimia Kayaku, memuliakan petani Indonesia. Dengan paket kita yang sekarang lagi kita gembar-gemborkan itu, yaitu SBF, Sustainable Balancing Farming. Karena kita punya beberapa produk yang bisa jadi buffer penyangga, jadi untuk kembali menyuburkan lahan pertanian dan nanti juga bisa meningkatkan hasil mereka. Kita punya produk yang namanya produk organik hayati. Ada Sinar Bio, ada Petrofas, ada Petrobos, ada Wokosim. Nah itu, karena petani kita itu kan dari dulu pengennya instan. Ya. Begitu dikasih pupuk, mintanya langsung bior, gitu. Langsung berhasil gitu. Nah ternyata sekarang enggak. Begitu ditambah pupuknya, tanamannya malah sakit, Mbak. Malah sakit, karena kebanyakan itu. Iya, karena kebanyakan pupuk kimia. Nah makanya, kenapa Petrokimia Kayaku punya produk, punya ini program Sustainable Balance Farming. Jadi kita menyeimbangkan kembali antara kimia dan organik hayati. Kemudian setelah kita seimbangkan, nanti di perjalanan waktu itu akan bisa berkelanjutan, sustainable balance. Berkelanjutan. Jadi kita bisa beriringan antara produk organik hayati dengan produk kimia. Jadi dengan sekarang petani mengeluh pupuk mahal, itu sekarang sudah ada imbangannya dari produknya Petrokimia Kayaku. Gitu. Jadi petani sudah ada pilihan sebetulnya. Tinggal mereka itu mau pakai atau enggak gitu. Ada lagi, tinggal mereka udah tahu produk Petrokimia Kayaku atau belum nih. Nah, itu fungsi utama kita, tugas utama kita, kewajiban utama kita untuk mengenalkan. Karena kan ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Iya. Jadi kita harus sering ketemu dengan petani, ngobrol dengan petani. Kalau kesahnya kita tampung, kita kasih solusi. Ini loh Pak, kita punya produk bagus untuk masa depan. Gitu. Jadi memuliakan petani Indonesia itu memang program jangka panjang lewat Sustainable Balancing Farming ini. Iya. Pun kalau misalkan dari cerita dari para petani ini kayak sangat cinta gitu sama produk dari Petrokimia Kayaku. Alhamdulillah. Kalau ada tagline itu tadi kapan lalu sempat saya catat ya, ini meminimalisir budget, meningkatkan hasil. Betul. Jadi budget yang dikeluarkan untuk perawatan di sawahnya itu lebih bisa ditekan lagi, tapi untuk hasilnya lebih meningkat lagi. Lebih meningkat, betul. Luar biasa sekali. Iya. Petani sendiri sekarang alhamdulillah, kalau petani itu tadi dengan pemakaian pupuk kimia yang semakin mahal, dengan mereka pakai paketan kita yang SBF, betul bisa menekan biaya produksi. Tapi hasilnya tetap tidak kalah. Tidak kalah. Gitu. Wah, ini luar biasa ya. Ini kayak harus disebarluaskan nih. Kayaknya Pak Wiwit ini tidak hanya di Nganjuk saja ya, harusnya lebih kemana-mana kan lagi, biar lebih menyebar luas lagi. Kalau kita hitung jangka tahun sejak beliau ada di FI ini, rasa-rasanya udah sangat-sangat menjadi senior ini ya. Bisa mengatasi bagaimana ngobrol dengan petani. Tapi sensasi ngobrol dengan petani ini kan beragam ya. Ada yang bisa cepat paham, ada yang juga gimana sih Pak gitu. Nah itu gimana Pak olah emosinya gitu? Iya, kan kalau secara garis besar kita bagi dua. Ada petani muda dan petani tua. Betul. Kalau petani padi palawija itu rata-rata petani tua. Nah petani tua itu regenerasinya kurang. Jadi ngobrolnya tetap harus dari hati ke hati. Jadi ngobrolnya tidak di rumah. Jadi dari waktu mereka istirahat di sawah, kita ajak ke warung. Senengannya kan ngopi. Nah meskipun saya juga bukan pengopi sebetulnya, tapi saya masuki wilayah mereka itu, wilayah comfort zone-nya mereka itu seperti itu. Kita ajak ngobrol santai gitu.
masuk. Kalau petani muda lebih enak. Apalagi sekarang kan gadget sudah pegang. Lewat Mbah Google aja beres. Iya, tapi alhamdulillah kalau petani bawang merah kita kasih contoh trial untuk seperti Demplot gitu. Satu kali berhasil, kita adakan yang namanya Farmers Field Day, FFD. Kita kumpulkan teman-teman di sekitar untuk nengok ini loh hasilnya. Itu mereka langsung pulang langsung tanya, Pak Wit, tokonya mana? Saya mau beli. Kalau petani muda gitu, kita adakan trial seperti itu. Kalau petani muda balik lagi, kalau petani tua balik lagi, harus ngikuti comfort zone-nya mereka. Harus gitu. dimongnya dulu ya, harus tahu nih sukanya apa. Biar nggak kualat. Harus cari tahu dulu seperti apa. Tiba-tiba Pak, jenengan pakai ini loh Pak, bagus. Kira-kira malah nggak dipakai malah. Benar. Soalnya jadi harus masuk dulu ke hatinya mereka. Kalau sudah lahir duluan biasanya sudah memiliki rasa, lah aku tuh udah lama loh terjun di dunia petani. Iya betul gitu. Mereka biasanya bilang gitu, Mas sampean masih pegang bolpen, masih sekolah. Saya udah pegang cangkul, sudah nyangkul di sawah. Sampean kok mau ngajari saya? Nah, bilangnya gitu. Itu pasti yang akan keluar ya. Betul. Makanya harus diajakin ngopi, walaupun nggak suka ngopi ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Memang petani itu beragam, dan yang saya tertarik tadi adalah mengajak petani untuk mampir ke lahan yang memang sudah berhasil gitu ya Pak ya. Kalau tadi juga saya sempat kapan lalu saya juga sempat ngobrol sama dengan salah satu petani yang ada di Nganjuk itu. Saya tanya, gimana kau bisa akhirnya kenal sama Petrokimia Kayaku gitu. Saya juga nggak tahu Mbak. Kayak tiba-tiba waktu itu saya nggak ketemu sama orangnya, tapi saya nemu produknya. Dan waktu itu kebetulan di area saya di Jagung itu lagi kena serbuan ulat. Terus saya coba, kok berhasil gitu. Nah dari situ saya ini gitu. Tapi saya lupa waktu itu beliau ditinggali siapa, atau mungkin Pak Wewit yang meninggalin produk. Jadi pernah nggak Pak mengalami momen seperti itu, nggak ketemu sama petaninya tapi ingin memberikan informasi tentang produk itu, akhirnya ditinggalin di tempat beliau rehat di gubuknya gitu? Ada beberapa juga. Jadi kan dari produsen dari Petrokimia Kayaku kan kerjasama dengan dealer atau distributor. Nah distributor nanti menyalurkan ke masing-masing retailer. Nah dari retailer itulah nanti yang menjembatani kita dengan para petani atau kelompok tani. Biasanya pertama mereka penasaran, itu kalau nggak ketemu kita, itu mereka biasanya ke kios. Nah begitu mereka nyampe di kios, mereka tanya, Pak ini petugasnya siapa? Saya pengen ketemu, saya sudah pakai produknya, saya pengen tahu lebih dalam tentang produk ini, saya harus ketemu sama siapa? Biasanya gitu. Kalau kita tidak langsung ketemu dengan petani, kita dihubungkan oleh kios. Biasanya seperti itu. Gitu. Jalurnya seperti itu. Petani juga sangat senang ya kalau langsung ketemu sama dari Petro Kayakunya. Dapat penjelasan, mereka gamblang, mereka aplikasi, dan ternyata hasilnya memuaskan. Udah. Jadi kayak informasi gratis Mbak. Kemana-mana itu mesti cerita. Ada petani saya tuh satu namanya Pak Darno itu di Bagor. Itu juga gitu. Udah. Sampai kemana-mana, sampai akhirnya saya, Pak Wit, besok sampean disuruh ke Wilangan. Ada petani saya, teman saya di sana, pakai produknya Kayaku. Sampean kawal, itu temannya banyak itu. Sampai gitu. Alhamdulillah, dapat saudara lagi. Kayaknya lama-lama senganjuk nih. Saudara Pak Wit ya petaninya. Iya, alhamdulillah. Udah ngalah-ngalahin presiden kalau ke Nganjuk, kehadiran Pak Wit lebih dinantikan. Amin. Untuk mensejahterakan petani yang ada di Nganjuk dan di Indonesia lainnya. Oke, Pak Wit, ada lagi hal yang ingin disampaikan ke teman-teman yang baru saja bergabung bersama kita di sini? Ya, intinya begini, jangan pernah ragu untuk mencoba. Kalau toh memang butuh pengawalan, dipersilahkan untuk menghubungi petugas wilayah setempat. Kita akan dengan senang hati membantu panjenengan semua sampai berhasil. Kalau belum berhasil, kita akan teruskan perjuangan. Itu sampai titik darah penghabisan. Titik darah penghasil. Kalau petani belum puas,
kita lanjut terus. Kita lanjutkan. Iya. Siap. Intinya itu. Intinya itu ya. Iya. Pokoknya akan kawal terus sampai panennya hasil maksimal ya. Betul. Buat teman-teman kalau misalnya mengalami kegagalan, jangan putus asa, jangan langsung kayak waduh gagal deh, kayaknya aku gak bakat ini tanam-menanam. Enggak, belum. Kalian belum aja menemukan formulanya yang pas. Oke, kalau gitu pamit. Terima kasih banyak Dokter Tani Kecintaan Warga Nganjuk atas waktu dan kehadirannya, penjelasannya seru banget. Akhirnya kita juga bisa mendengar experience bagaimana ketika bertemu dengan end user, para petani yang ada di Nganjuk. Ternyata mereka juga sebangga dan sesenang itu ketika bisa bertemu langsung dengan karyawan petrokimia kayak aku yang langsung bertemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka, menjelaskan juga produknya, kayak mereka juga merasa bangga, aku pakai produk kamu nih, gitu kan ya. Kita juga bangga, wah kita juga seneng nih Bapak pakai produk dari kita. Oke, luar biasa sekali momen dan waktu kesempatan ini. Buat teman-teman semuanya, jangan sampai kelewatan update video terbaru podcast dari Kayakku. Kalian bisa langsung aja subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share, biar informasi ini nggak cuma kalian aja, tapi juga bisa tersebar luas. Kalau gitu saya Afini harus pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Kayakku selanjutnya. Bye-bye.